Walaupun perangkat itu, alat mikrofonnya sangat bagus, mahal, datang dari langit saya katakannya, tetapi kita mempergunakannya untuk sesuatu yang memang tidak semestinya, nanti hasilnya tidak akan bersih. Kita baru melakukan pengeditan, hasil mentahnya sudah seperti ini. Ini perlu dihindari. Bisa sesuai perangkat yang kita gunakan, dengan cara menggunakan perangkat itu secara maksimal, sesuai fungsinya, dan juga melakukan perekaman sesuai teknis yang semestinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya, pecinta Aji Permana Official yang selalu setia memantau channel kami ini. Alhamdulillah masih kita melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Tentu saja selamat berpuasa. Sebagaimana biasa kita juga masih membahas kali ini dengan topik ya, menggunakan Adobe Audition sebagai sarana untuk perekaman audio ya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk langkah yang lebih jauh ya mengenai Adobe Audition ini, kali ini saya akan belok sedikit ya. Ingin memberikan informasi berupa tips dan triks ya. Terlepas dari aplikasi apapun yang Anda gunakan ya, teknik dasar ini sangat penting untuk diketahui. Nah, apa yang saya maksudkan? Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan tentunya nanti Anda bisa dengan mudah. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya, karena nanti untuk materi baru Anda akan diberitahu. Bagikan juga kepada teman-teman Anda yang mungkin sama membutuhkan informasi, terutama teman-teman rekan-rekan kita pemula yang baru ingin mendalami dunia audio dari dasar sekali. Oke, teman-teman semuanya, bahwa merekam audio itu secara digital sekarang ini memang sangat mudah ya. Entah itu merekam secara digital ataupun secara manual, ada faktor teknis yang harus diperhatikan agar hasil rekaman kita itu lebih maksimal ya. Saya perlu informasikan dulu bahwa untuk mendapatkan sebuah audio yang bersih itu, kita perlu menerapkan 3 langkah ya. 3 langkah yang harus diperhatikan, 3 tahapan ya. Kalau kita berandai pada sebuah alur ya, ini ada bagian hulu, tengah, dan hilir. Nah, kebanyakan bahwa orang dewasa sekarang ini karena mungkin berpedoman pada mudahnya mengedit sebuah audio dengan menggunakan berbagai aplikasi dengan fitur-fiturnya yang bermacam-macam, kadang-kadang terpikir hilirnya saja nih. Sehingga ada perkataan seperti ini, udah dah rekam, gimana deh ngerekamnya nanti mudah aja gitu, kita edit ya, tidak perlu terlalu diperhatikan ya, tidak terlalu serius lah, asal ada hasil bunyinya nanti kita proses yang matangnya pada proses editing. Secara proses ya itu bisa diterima, sah-sah saja begitu ya. Tetapi untuk audio yang benar-benar bagus ya, semestinya kita tidak hanya memperhatikan bagian hilir saja. Bagian editing ini adalah bagian hilir. Sementara ada 2 proses yang mungkin selama ini banyak terlupakan oleh orang, yakni bagian hulu dan bagian tengahnya. Apa yang saya maksud dengan bagian hulu dan bagian tengahnya? Kalau bagian hilir tadi sudah kita ketahui, itu adalah editing, processing, mixing mungkin ya. Nah, bagian hulu itu adalah kita berbicara tentang sumber suaranya. Jangan sampai kita mendapatkan atau memasukkan sumber suara yang tidak bersih. Suara yang benar-benar bersih sedari awal gitu, itu akan lebih mempermudah kita lagi nanti dalam proses editingnya. Contohnya apa misalnya? Dalam hal ini adalah kita mampu menggunakan perangkat-perangkat penangkap suara, penangkap audio itu dengan yang semestinya. Misalnya, kalau mic nih yang kita pakai ya, kita harus tahu nih mic yang kita pakai ini jenis apa. Apakah mic itu jenis low, jenis mid, atau jenis high. Jangan sampai mikrofon yang low kita pakai untuk merekam sebuah instrumen yang punya frekuensi tinggi. Hasilnya nanti tidak akan maksimal gitu, karena salah pilih. Nah, ini yang saya maksudkan bagian hulunya gitu.
Saya pernah katakan dulu ya, walaupun perangkat itu alat mikrofonnya sangat bagus, mahal, datang dari langit saya katakannya, tetapi kita mempergunakannya untuk sesuatu yang memang tidak semestinya, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Semahal apapun ya mikrofon yang Anda punya, tetapi peruntukannya beda, tidak akan menghasilkan suara yang bagus. Untuk mikrofon itu salah satu contoh saja, masih banyak yang lain. Kemudian untuk bagian tengahnya, hulu tengah. Kalau tengah ini adalah bagaimana proses atau teknik kita dalam melakukan perekaman itu. Nah, ini adalah skill ya. Teknik kita, penguasaan kita pada saat melakukan perekaman. Ini contohnya misalnya bagaimana kita memposisikan hasil rekaman itu ya, mengatur inputnya, mengatur outputnya yang masuk ke dalam PC, masuk ke dalam komputer itu adalah senormal mungkin. Senormal mungkin ini dalam pengertian baik itu tatanan frekuensinya maupun juga kekuatan daripada bunyi yang dimasukkan. Misalnya dari segi powernya kurang, tentu sangat akan berbeda dengan power yang kuat. Yang saya masukkan kuat sekali lagi adalah yang normal, bukan yang lebih. Karena kalau lebih juga sama, tidak bagus juga, over jadinya. Saya sudah katakan kemarin, kita lebih baik ya kalau masih mending-mendingan nih. Kalau tidak bisa mencapai yang normal, kita mending-mending merekam kecil ya daripada yang over. Karena kalau kecil itu masih bisa kita angkat gitu pada saat proses editing. Seperti yang dikatakan teman-teman kita tadi, enak saja nanti, gampang saja nanti waktu proses. Iya, kalau statusnya seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya kekecilan. Tapi kalau itu sudah over, kelebihan, sangat susah diediting pun juga susah. Bukan tidak mustahil, bisa saja gitu, tetapi itu akan mempersulit kita. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan tuh bagaimana powernya yang ideal, bagaimana komposisi pembagian frekuensinya yang ideal, sehingga dengan kita memperhatikan hulu dan tengahnya ini, kalau sudah keduanya ini udah beres dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang optimal, maka proses hilirnya, editingnya itu akan sangat mudah. Bahkan saya katakan kemarin, kadang-kadang proses editingnya tinggal poles-poles sedikit saja lagi, udah beres. Karena apa? Hasil dari hulunya dan prosesnya itu udah beres, udah kena gitu. Tapi kalau hulunya nggak beres, tengahnya nggak kena, wah susah nih nanti hilirnya. Bukan tidak bisa ya, tapi susah, menyusahkan diri sendiri. Nah, inilah hebatnya para audio engineer tuh zaman dulu ya, pada saat melakukan perekaman masih zaman manual ya, menggunakan pita itu betul-betul harus masak ya. Mereka sangat memperhatikan hulunya nih dan juga proses tengahnya nih, karena ini sangat menentukan, karena hilirnya tidak ada editing ya kan. Editingnya ada di hilir itu tidak bisa secara digital sekarang ini. Kalau sekarang ini mudah secara digital, dulu tidak ada. Jadi mereka memaksimalkan hulu dan tengahnya. Jadi sekali lagi dalam proses kita melakukan perekaman suara itu ya, di zaman era digital sekarang ini, walaupun kita telah banyak dibantu dalam proses hilirnya, dalam proses editingnya, tetapi jangan pernah melupakan bagian hulu dan tengahnya. Tetap juga harus kita kuasai, tetap juga harus kita perhatikan agar suara yang kita hasilkan sebelum dilakukan mixing itu sudah optimal, sehingga langkah yang kita lakukan dalam merekam itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Kalau kita sudah mendapatkan sumber suara, proses di hulu sudah beres, artinya yang dihasilkan itu memang benar-benar bersih. Yang penting kita perhatikan pada proses tengahnya adalah sekali lagi bagaimana teknik kita merekam audionya. Saya katakan tadi, jangan sampai rekaman kita ini ya hasilnya nanti ini dari segi power saja ya, dari segi power kekecilan gitu, atau kebesaran over gitu ya. Di Adobe Audition kita sudah punya di sini ya, ada parameternya, ada ukurannya gitu. Nah, Anda lihat garis yang di tengah sini nih ya, baik yang ini kan ini channel L ya, ini channel R. Masing-masing kedua belah ini punya batasan. Nah, ini garis putih yang di tengah ini garis putih, ini garis putih untuk kiri, garis putih untuk kanan R-nya. Nah,
Apa garis putih ini? Garis putih ini adalah garis normal daripada sebuah perekaman, daripada kuatnya amplitud sebuah rekaman. Artinya apa? Bahwa kita dalam merekam sebuah bunyi, kita hendaknya mengupayakan agar bunyi, dalam hal ini grafik yang dihasilkan nanti, itu maksimalnya adalah sampai kepada garis putih ini. Jangan sampai di bawah, jangan sampai pula over. Karena dua hal inilah yang akan membuat hasil rekaman kita tidak bagus. Ya. Kita contohkan bagaimana yang kekecilan. Yang kekecilan itu seperti ini. Kita rekam. Nah, oke. Nah teman-teman, ini adalah hasil suaranya kekecilan ya. Musik yang barusan saya bunyikan itu, kalau dengan hasil seperti ini, kekecilan ini ya. Nah kita stop dulu. Nah dengan hasil musik grafiknya yang dihasilkan cuman segini gitu loh, tingginya gitu. Ini kekecilan, sudah jelas ini kekecilan. Jangan sampai kita merekam audio itu dengan bunyi yang kecil seperti ini. Grafiknya tidak nyampe ke sini. Kalau kita bunyikan ini sangat kecil. Coba lihat indikator yang ada di bawah sini ya. Levelnya gitu. Itu sangat kecil ya. Nah, ini sangat kecil, masih lebih besar suara saya tadi nih. Nah, teman-teman, ini adalah hasil suaranya. Nah, ya kan? Nah, jangan sampai kita melakukan perekaman seperti ini. Ini sangat kecil. Nah, kemudian yang kedua, jangan sampai pula kita melakukan perekaman terlalu over, terlalu nyaring. Contohnya seperti ini. Ya, jangan sampai pula rekamannya seperti tadi ya. Itu sangat over ya. Kita stop dulu. Nah, jangan sampai pula rekamannya seperti ini gitu loh. Ini yang harus kita hindari ya. Jadi kalau rekaman yang ini kekecilan. Nah, kalau seperti ini. Kalau yang sebelah kanannya ini kegedean ya. Over nanti hasilnya ya. Oke, jadi untuk ukuran normalnya ini adalah garis putih nih. Ini garis putih yang di atas nih ya. Batas atasan kiri ini, batas bawahan kiri ini, atasan kanan ini, bawahan kanan ini. Jadi fluktuasi daripada amplitude ini ya, grafik ini jangan sampai melewati garis putih ini. Secara dinamis ya, yang saya katakan jangan melewati itu bukan semuanya sih tidak melewati, tetapi jangan sampai bahwa dominasinya ya, semua itu rata-rata keluar dari sana gitu. Keluar dari sana. Itu nanti akan menghasilkan suara yang pecah. Suaranya pecah. Jadi nanti suaranya pecah. Kita lihat saja juga di sini. Ya. Nah, merah semua ya kan. Nah, ini tidak boleh. Yang sini kekecilan juga nggak bagus nih. Cuman sampai di sini saja. Ya. Ukuran normal tuh sekali lagi adalah garis putih ini. Berapa sih garis putih ini kalau diukur dengan angka ya? Standarnya biasanya ukurannya itu dengan desibel ya, ini di sini. Nah, dia 0 ya, 0 desibel ya, 0 desibel di sini. Makanya di sini ada juga angka nih ya kan. Nah, ini 0. Hasil rekaman yang normal itu hendaknya seperti ini ya. Coba kita kasih contoh ya. Idealnya tuh seperti ini ya, besarannya gitu. Nyanyi, ranting mulai turun menari. Duhai kakanda pujaan hati, terangkan apa yang engkau pikiri.
Oke teman-teman semuanya, jadi seperti itu ya untuk rekaman yang idealnya seperti itu. Coba kita lihat, kita hilangkan dulu ini. Nah, oke, bisa dibedakan kan? Nah, baik, ini rekaman yang bagian ini kekecilan, ini tidak bagus juga kalau kekecilan ya. Kalau yang di tengah ini sudah terkategori sebagai over. Terlalu kuat, terlalu tinggi, terlalu nyaring ya. Dia akan menimbulkan peak ya. Ini juga tidak bagus. Nah, yang normal idealnya seperti ini ya, kita melakukan perekaman. Ini batasan putihnya ya, sekali-kali mentok ke putih. Di sini ada beberapa lonjakan amplitude ya, yang nyampe ke putih ini tidak apa-apa. Kalau seperti ini kan ini berendam nih, banyak sekali yang nyampe ke sana. Ini udah over ini. Jadi hendaknya tuh yang seperti ini. Inilah batasan normalnya gitu. Nah, kita di sini bisa melihat. Nah, kita lihat di sini juga grafiknya ya. Dia cuma sekali-kali nyentuh ke atas sini. Ini yang paling ideal. Karena kalaupun nanti ini kita misalnya kita anggap masih rasa kurang ya, ini masih bisa ditambah ini. Nanti pada proses editing gitu. Jangan sampai belum diedit ini sudah seperti ini gitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita baru melakukan pengeditan, hasil mentahnya sudah seperti ini. Ini perlu dihindari. Masih mending yang seperti ini bisa kita angkat nanti seperti ini kan gitu. Nah, ini bisa kita angkat. Nah, yang ini masih bisa kita angkat gitu. Yang kecil ini. Tetapi kalau sudah kebesaran ya, seperti ini. Ini susah untuk dioperasi karena sudah over. Walaupun bisa ya, saya katakan bukan tidak bisa, tapi bisa. Tapi hasilnya tidak akan maksimal. Jadi hendaknya kita mencapai tinggi grafik suara itu seperti ini. Jangan kurang sebagaimana ini dan jangan pula lebih over sebagaimana yang ini. Oke, jadi itu teman-teman. Ini adalah awal daripada sebuah proses kita memasukkan rekaman. Nah, kalau sudah langkah di sini sudah bagus, sudah normal, sudah baik, sudah bersih, maka proses editingnya pun nanti akan nyaman seperti yang saya katakan. Tidak terlalu ribet lagi, tidak perlu memakan waktu lagi, tidak perlu kita macam-macam. Karena kita memang sudah melakukan pembersihan sedari awal secara maksimal, semaksimal yang kita bisa sesuai perangkat yang kita gunakan. Dengan cara menggunakan perangkat itu secara maksimal, sesuai fungsinya, dan juga melakukan perekaman sesuai teknis yang semestinya. Jadi kalau sudah hal ini kita lakukan secara optimal sesuai dengan kemampuan perangkat kita, ya nanti tinggal proses mixingnya saja, pada saat editingnya saja lagi. Di situ yang lebih membersihkan. Nah, karena kalau di sini sudah bersih, dari awal sudah bersih, akan lebih mudah tuh kita melakukan mixing, ya, melakukan editing, ya, karena tidak terlalu banyak lagi yang perlu dipoles. Mungkin dikit-dikit saja sudah selesai. Gitu ya. Oke. Teman-teman, itu saja sekedar tips kita untuk hari ini. Jadi sekali lagi, jangan sampai melakukan perekaman itu suaranya kurang dari normal. Jangan sampai pula over di atas daripada normal. Oke, sampai sini dulu tips untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti kita akan sampaikan lagi beberapa tips yang mungkin bermanfaat. Dan tentunya masih dalam pembahasan kita Adobe Audition. Ada beberapa efek ya yang belum kita bahas. Dan beberapa tips nanti juga yang kita sampaikan sebelum nanti pada akhir daripada pembahasan tentang Adobe Audition ini kita akan sampai pada bagaimana melakukan editing audio di dalam sebuah multi track ya. Tetap stay tune dan nantikan saja di Aji Permana Official bagi teman-teman semua yang tentunya masih setia di channel ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan bagi yang mungkin merasa bermanfaat silahkan dibagikan untuk teman-teman Anda. Bunyikan lonceng notifikasinya karena suatu saat kami akan hadir kembali dengan materi yang baru, materi sambungannya. Saya Aji Permana, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.